Ciri pekerjaan Puskesmas Motoling Barat. Saya sebagai peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 angkatan 1 NDH 06. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan kegiatan aktualisasi dan habituasi dengan judul Penerapan Pelayanan Informasi Obat bagi Pasien di Puskesmas Motoling Barat. Selamat menyaksikan. Kegiatan 1. Pembuatan media informasi dan edukasi. Tahap pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait tentang pelaksanaan kegiatan. Dengan hormat, saya memohon izin memaparkan secara rinci dan jelas maksud dan tujuan kegiatan aktualisasi. 2. Mencari materi informasi penggunaan obat. Dengan kejelasan target, saya akan mencari informasi, kemudian saya menyusunnya menggunakan bahasa dan urutan yang tepat agar dapat mudah dipahami. Tahap 3. Mencetak leaflet dan banner, kemudian memasang banner. Dengan mengutamakan kepentingan umum, saya akan meletakkan banner di sudut ruangan sehingga tidak menghalangi jalan. Kegiatan 2. Pembuatan lembar checklist pelayanan informasi obat. Tahap pertama, melakukan penelusuran pustaka. Dengan cermat, saya akan mencari standar-standar pelayanan secara teliti dari sumber yang jelas, terbaru, dan terpercaya. Tahap 2. Membuat format lembar checklist. Dengan sederhana desain dibuat agar mudah dipahami. Tahap 3. Mencetak lembar checklist. Dengan efisien mencetak lembar checklist di ruangan percetakan puskesmas. Kegiatan 3. Sosialisasi tentang pelaksanaan PIO. Tahap pertama, membuat jadwal pertemuan. Jadwal dibuat dengan kesepakatan bersama dengan tidak memaksakan kehendak. Tahap 2. Menyiapkan tempat. Dengan rasa cinta tanah air, pembersihan dilakukan agar terciptanya ruangan yang bersih dan nyaman. Tahap 3. Pelaksanaan sosialisasi. Dengan sikap sopan menyapa teman-teman staf dengan santun. Dengan transparan menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya pertemuan sosialisasi. Kemudian menjelaskan secara terperinci dan jelas tutorial cara pengisian lembar checklist PIO. Kegiatan 4. Pelayanan informasi obat pada pasien tentang cara penggunaan obat. Tahap pertama, menyiapkan lembar checklist PIO dan obat pasien. Dengan jujur menyiapkan obat pasien sesuai yang diresepkan oleh dokter. Dengan mengutamakan kepentingan publik, menyiapkan obat pasien dengan tidak mengulur waktu. Tahap 2. Mengisi lembar checklist PIO berdasarkan isi resep. Mengisi lembar checklist PIO dengan teliti dan secara efisien sehingga cepat dan tepat. Tahap 3. Melakukan penyerahan obat dan leaflet pada pasien disertai pemberian informasi obat. Dalam menyampaikan obat kepada pasien harus dijelaskan secara jelas 10 indikator PIO yang meliputi nama obat, sediaan, dosis, cara pakai, penyimpanan, indikasi, kontraindikasi, stabilitas, efek samping, dan interaksi. Dengan tidak diskriminatif, memberikan pelayanan informasi obat dengan tidak membeda-bedakan status pasien. Menerapkan pemberian informasi obat disertai dengan leaflet adalah suatu inovasi yang baru diterapkan dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas Motoling Barat. Kegiatan 5. Evaluasi terkait penerapan pelayanan informasi obat saat pemberian obat pada pasien. Tahap pertama, membuat standar penilaian dengan menggunakan instrumen kuesioner. Secara efektif dengan kuesioner penilaian ini bisa untuk mengukur informasi yang didapat pasien saat pemberian obat yang dilakukan petugas. Dengan kejelasan target, menggunakan kuesioner penilaian guna untuk menilai apakah pelayanan informasi obat sudah diterapkan atau tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Penilaian pasien terhadap pelayanan informasi obat yang diberikan melalui pengisian lembar kuesioner. Tahap 2. Mengolah data hasil penilaian kuesioner. Mengolah data yang diperoleh dengan cermat dan secara sederhana, membuat tabel data hasil penilaian dengan singkat agar mudah dipahami. Kemudian, menyajikan hasil penilaian secara transparan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan hasil yang didapat. Berikut ini adalah tabel data hasil penilaian oleh 9 responden tentang pelayanan informasi obat di Puskesmas Motoling Barat. Tahap 3. Penyampaian hasil evaluasi kepada mentor. Dengan sikap sopan dalam menyampaikan hasil kepada mentor, dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan santun. Dengan berani, melaporkan hasil yang didapat kepada mentor dengan sebenar-benarnya tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. Demikianlah pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi saya melalui 5 kegiatan dalam penerapan nilai-nilai dasar PNS.